Ini adalah pernikahan Dian dengan Ririn dan hari ini aku akan mengajak kalian dari awal persiapan sampai akhir acara. Yang pastinya banyak ada keseruan dan banyak ada kejadian yang tidak terduga. Dan ini akan berlangsung sekitaran 1 minggu. Ini dia. Di hari yang pertama kita melakukan yang namanya bersih-bersih dan kita menggunakan benda-benda yang bisa digunakan seperti meja kita cuci dulu dan juga kita mendapatkan yang namanya beberapa bantuan seperti pisang, busung dan lain sebagainya. Putu kapan menikah ini? Surgalungan. Surgalungan. Surgalungan emang. Dan tidak hanya itu saja, di sini juga saya melihat yang namanya bawang merah sudah ada air, sudah ada kotakan yang siap diisi yang namanya jajan dan juga kompornya sudah disiapkan dan juga tendanya sudah ada di tempat, tinggal pasang saja. Dan untuk para ibu-ibunya mereka sedang melakukan yang namanya pembuatan banten. Oke, jumpa lagi di hari selanjutnya, dimana hari ini kita akan, kalau istilah baliknya ya, ngideh seperti itu. Ya, main dulu ke rumah ceweknya untuk memastikan acaranya tanggal berapa seperti itu. Dan beginilah situasinya, seperti di belakang saya. Dudusel. Ya antara senang mendapat berkah punya. Di hari upacara ngideh ini, itu tidak terlalu banyak warga masyarakat yang datang. Soalnya di hari ini kita hanya melakukan yang namanya diskusi di rumah wanitanya untuk masalah acara bebasnya dan juga resepsinya. Sekarang udah hujan nih, kita mau berangkat ini. Gimana nih Bu Dio ini? Kok bisa hujan ini? Weh, lupa jangan lupa guys. Dan sekarang kita berada di air sana, ternyata masih hujan. Walaupun dari sunset menuju ke depan kita dihajar oleh hujan, tapi kita masih tetap semangat untuk melakukan yang namanya upacara ngideh ini. Dan aku memperhatikan ada 2 cewek yang mabuk darat guys. Yang pertama itu istriku dan yang kedua itu mbok yang satu ini. Ketika diskusi ini sedang berlangsung, tiba-tiba aja ada anjing masuk ke dalam upacara ini dan juga ibu-ibunya menggunakan yang namanya baju yang sama. Dan ketika diskusi ini sedang berlangsung, itu mempelai wanitanya belum ada di tempat, masih ada di dalam kamar. Dan ketika dua pihak keluarga sudah setuju, di saat itu juga si wanitanya dipanggil untuk melakukan yang namanya upacara ngideh. Dan upacara ini dipimpin oleh pemangku. Nah, di belakang saya ini ada makanan. Kayaknya habis acara makan bareng. Benar saja, setelah mereka selesai berdiskusi, kita dijamu dengan yang namanya makanan yang lauknya itu super banyak banget. Dan ini baru ngidehnya saja, belum bebasnya, belum resepsinya. Wow. Semoga lancar sampai hari. Mamaknya Nila kayaknya bingung nih. Mana? Enak. Wih. Belum nama satu ini belum satu. Tadi diskusinya udah, makan kerupuk udah, dan selanjutnya kita pulang. Tinggal. Dan upacara setelah itu adalah upacara biakaun atau biakale, di mana upacara ini bertujuan untuk membersihkan lingkungan dan menetralkan kekuatan negatif. Di mana di dalam upacara ini itu juga menggunakan yang namanya banten. Dan balik lagi di hari selanjutnya. Nah, di belakang saya ini sedang memasang tenda dan di belakang saya ini juga pasang tenda ya. Jadi hari ini rame banget. Dan sekarang kita melakukan yang namanya persiapan untuk bebas dan juga resepsinya. Di mana semua masyarakat yang ada di sekitar itu saling membantu untuk memasang tenda ini. Dan juga para ibu-ibunya sedang memasak untuk menyiapkan makanan setelah tenda ini jadi. Dan apakah kalian ingat? Ini adalah Boli Curia, 2 ronde mati musuh. Sekat! Ya! Sekat! Dan tenda pun selesai dipasang dan saatnya kita makan bersama. Saya rasa cowoknya udah semua dan ceweknya di sini belakang saya dan saatnya kameramen yang makan. Dan di malam hari dekorasi di depannya udah jadi dan tinggal di belakangnya saja ya. Dan hari ini adalah 1 hari sebelum bebasnya, di mana hari ini itu banyak banget yang kondangan dan juga ada yang memberikan yang namanya sumbangan bir. Dan yang pastinya mobil pengantinnya itu dihiasi di malam hari. Soalnya besoknya kita akan berangkat di pagi hari. Dan tibalah di hari bebasnya, di mana hari ini itu banyak banget warga masyarakat yang ikut di dalam upacara ini. Tapi sayangnya cuacanya kurang mendukung. Semoga aja tidak terjadi hujan dan kita lihat aja nanti. Oke, jam udah menunjukkan jam 8 lebih 17 menit. Saatnya berangkat nih, Kadek ya. Ini deg-degan rasanya.
Dan akhirnya kita sampai di rumah ceweknya yang kedua kalinya dan kita disambut dengan hangat. Dan ketika kita sampai di sini itu kita dikasih yang namanya kotakan dan kita juga membawa yang namanya banten untuk upacara bebas ini. Keadaan bajang kalau ini ada yang selimentus. Dan tidak lepas juga minuman arak dan tuak pun diedarkan. Jadi ini adalah minuman tradisional yang ada di Bali. Jangan banyak-banyak nanti mabrur. Biar selamat selalu, biar cepat punya anak. Masyarakat di Sedepahe itu ramah-ramah sekali. Ketika saya masuk di dapurnya, saya itu dicandain, tawa barang dan diajak ngobrol. Pokoknya mereka terbaik. Dan di belakang saya ini ada sedang yang namanya upacara adatnya ya guys. Semua keluarga berkumpul jadi satu dan di sanalah mereka berdiskusi. Dan diskusinya pun selesai ya. Jadi acaranya sudah selesai dan selanjutnya makan-makan, setelah itu sembahyang lagi ke pura. Salam nuncep ya. Dan setelah upacara dan makan bersama itu selesai dan selanjutnya itu kita menuju ke sanggah dan juga ke pura desa yang ada di desa Depahe. Dan hal unik yang kalian harus tahu di dalam desa Depahe ini adalah ketika kita sembahyang di sanggah maupun di pura desanya itu kita sembahyang di luar pura maupun di luar sanggah. Jadi bantennya itu ditaruh di tangganya saja dan kita tidak masuk ke dalamnya. Mungkin ini adalah tradisi yang ada di desa Depahe. Juga Kak Dian sama Kak Ririn langgeng. Selesai upacara di desa Depahe, kita lanjut lagi kegiatan di rumah, yaitu masak-masak buat besok ngelawar atau kita masak yang namanya babi guling. Dan akhirnya kita sampai juga di rumah dan di belakang saya ini ada yang sedang melakukan persiapan untuk masalah bumbunya ya. Jadi bumbunya buat besok, buat resepsi dan lain sebagainya. Pokoknya bumbu genep ala Bali guys. Dan ketika di malam hari desa Sangsit diserang oleh hujan dan juga angin besar. Dan beginilah situasi malam di tempat orang nikah ya. Di belakang di sana rame tapi hujannya deras banget. Walaupun hujan, warga masyarakat di sekitar masih tetap mau kondangan dan inilah mereka di saat itu. Dan sekarang situasinya jam 4 pagi dan di belakang saya itu sedang yang namanya ngelawar ya guys. Jadi untuk kegiatan ngelawar ini itu memerlukan banyak orang dan kegiatan ini selalu dilakukan ketika ada upacara pernikahan di Bali, khususnya umat Hindu. Dan untuk masyarakat yang datang di dalam kegiatan ngelawar ini itu biasanya membawa yang namanya golok. Jadi semua bahan untuk ngelawar ini itu biasanya semuanya dicincang-cincang. Dan sakralnya di dalam kegiatan ngelawar ini adalah sebelum kita menikmati yang namanya lawar itu ada yang namanya ngejot. Dimana ngejot itu kita akan membuat yang namanya lawar berbagai macam lawar. Ada lawar merah, ada lawar putih dan lawar yang lainnya. Dan ini dibuat oleh orang-orang tertentu saja. Soalnya racikannya masing-masing lawar itu berbeda-beda. Dan untuk masalah penempatan lawar itu juga ada tempatnya, tidak sembarangan. Nah, jadi di belakang saya ini mereka sedang membuat bungkusan ya, buat yang datang-datang seperti itu dan mereka akan membawa pulangnya bungkusannya. Yang pastinya isinya lawar ya. Nah, karena semuanya udah selesai, masa udah selesai dan saatnya kita makan bareng. Tapi untuk cuaca hari ini itu tidak terlalu cerah banget ya, mendung dan udah gerimis sedikit sih. Dan di belakang saya itu udah siap-siap untuk makan bersama. Let's go. Dan seperti biasa habis selesai makan bersama bawa bungkusan pulang satu-satu. Ayo. Makasih. Sama. Sekarang kan upacaranya di rumah laki-lakinya dan mempelai perempuannya, keluarganya itu datang membawa yang namanya tuak guys. Jadi hari ini adalah lanjutan upacara bebas dari yang kemarin. Kemarin upacaranya di wanitanya dan sekarang di laki-lakinya. Itu artinya upacara bebas ini berlangsung selama 2 hari. Biasanya sih yang saya rekam itu berlangsung 1 hari. Mungkin ini karena cuaca atau mungkin saja dewasa dari masing-masing desa itu berbeda-beda. No. Dan sekarang momen saling suap-suapan ya biar romantis dikit lah. Yummy, yummy, yummy. Di momen ini saya merasakan kebahagiaan dan mau hampir nangis sedikit. Soalnya mereka ini mau meminta doa restu kepada kedua orang tua mereka. Dan upacara selanjutnya adalah mereka akan sembahyang di sanggah. Dan itu artinya si ceweknya udah menjadi keluarga besar dari keluarga laki-lakinya. Semoga langgeng kebesaran. Selamat rahayu dengan bapaknya selalu bersatu itulah. Dan upacara ini belum selesai. Resepsinya adalah besok. Tapi tamunya udah ada yang datang hari ini. Dan ada 2 karangan bunga lagi yang datang. Jadi totalnya untuk sampai saat ini ada 8 ya. Yang satunya bapaknya nggak tahu dari mana itu. Yang asli kita kurang tahu siapa yang asli.
Aku yakin hari ini pasti rame, soalnya kemarin hujan ya, dan besok resepsinya, dan kalian bisa lihat udah ada yang datang di belakang saya, makin rame aja. Dan hari ini adalah resepsinya. Di belakang saya ini ternyata ada total 15 karangan bunga, banyak banget guys. Dan makanan spesial untuk hari resepsi ini adalah ada daging babi, ada siobak, dan juga ada daging ayam. Jadi resepsinya itu mulai jam 11 ya, dan di belakang saya ini mereka sedang masak yang namanya sate. Nah, beginilah situasinya, masak di luar. Tahu menjaga manis. Dan sebelum tamunya datang, itu cewek-ceweknya pada make up semua. Soalnya tamunya itu akan banyak yang datang dan mereka akan mengeluarkan penampilan terbaik mereka. Dan inilah hasilnya. Kalau kalian suka dengan make upnya, kalian bisa kepoin IG-nya. Semoga bahagia langgeng sampai akhir nenek. Di hari resepsi ini itu benar-benar kedatangan tamu spesial. Yang pertama itu ada Ibu Marleni, di mana beliau ini adalah anggota DPRD Kabupaten Buleleng, dan juga kedatangan artis Desa Sangsit yaitu Bakar. Jadi beliau ini suka nyanyi-nyanyi. Oke, untuk situasi dapurnya kayak begini ya. 4 orang lo kelihatan di sini. Informasi yang saya dapatkan itu ada sekitaran 700 tamu undangan, dan saya melihat tukang masaknya itu baru 4 saja. Jam menunjukkan jam 2:15. Si Diannya lagi kayaknya pegel-pegel ya, mungkin efek lagi bergadang seperti itu ya. Karena tamunya belum terlalu ramai, dan akhirnya saya memutuskan untuk makan terlebih dahulu. Dan inilah makanan di saat itu yang saya lihat di depan mata saya. Dan yang pastinya saya tidak bisa sebutkan satu persatu, yang pastinya enak banget. Mendung. Dan tiba-tiba aja cuacanya itu benar-benar berubah dari cerah menjadi mendung. Dan menurut kepercayaan umat Hindu yang ada di Bali, kalau seperti ini itu alangkah baiknya itu menyalakan yang namanya dupa. Dan dikirimlah orang untuk membeli dupa, tapi apa daya, masih aja hujan. Belum, ini masih banyak lagi ya. Karena cuaca tidak mendukung, ini saya satu kepala ini. Dan beginilah situasinya ketika resepsi itu dibumbui dengan hujan. Dan akhirnya cuacanya nggak ada hujan, jam 5 kurang 10 menit. Mudah-mudahan bertahan sampai selesai ya. Dan hari ini jam 5 kedatangan tamu Boli Ceria. Woi, kapan tanding lagi ini? Ini saatnya. Semoga langgeng sampai ke Wekasan. Dan di sini saya tidak bisa menyebutkan tamunya satu persatu. By the way, terima kasih banyak atas kedatangan kalian semua di dalam upacara pernikahan Dian dan Ririn ini. Dan akhirnya selesai juga, itu saja untuk video kali ini. See you next video. Bye bye.